Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama walaupun dalam ibadah online. Kami percaya Kau akan berkarya dengan luar biasa. Roh Kudus-Mu akan mempertajam firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati, jiwa dan roh kami, dan dapat berbuah lebat dalam tutur kata dan perbuatan kami. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasih. Kalau kita mendengar dan mengamati berita politik yang ada di Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mengapa? PHK merajalela. $1 sekarang sudah mencapai sekitar 16.400. Para bos bingung untuk mengadakan bagaimana caranya untuk kerja ini terus berjalan. Kalau bos ketemu bos, dia mengeluh. Sehingga kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan mengajar kepada kita? Kita mulai dari anak-anak kita. Pelajaran apa yang paling tidak disukai oleh anak-anak kita? Kebanyakan anak-anak mengatakan, pelajaran yang paling tidak saya sukai adalah pelajaran matematika. Kenapa kamu tidak suka? Karena makin tekun, makin tidak karuan. Mereka punya singkatan tersendiri. Matematika itu makin tekun, makin tidak karuan. Mereka bingung. Ya, isinya matematika itu hanya bagaimana mengurangi, bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengalihkan, bagaimana membagi. Yang hasilnya mereka tidak dapat menerima dengan akalnya. Nah, matematika dunia itu kalau dikurangi itu hasilnya atau makin dikurangi pendapatan kita ini makin berkurang. Jadi contoh kalau kita punya uang di bank dikurangi, diambil, uang di bank kita ini sudah berkurang. Apalagi kalau dibagi dengan beberapa teman gitu, hasilnya kecil banget. Nah, hari ini kita akan ganti metode. Metodenya apa? Metode matematika rohani atau matematika surgawi. Dengan matematika surgawi ini Allah akan mengajarkan kepada kita satu nilai, satu hasil yang luar biasa. Mari kita baca dari Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matematika ini diajarkan oleh Yesus. Ya, Yesus ketemu para muridnya, Yesus ketemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, para simpatisannya,
dengan satu pelajaran. Berilah. Tidak dapat diterima oleh akal. Ya, berilah. Memberi itu suatu tindakan yang gampang sebenarnya. Memberi itu satu tindakan yang tidak ada kejelekannya. Tetapi memberi itu sulit dilaksanakan. Kalau si pemberi ini tidak memiliki apa-apa. Kalau dia kaya, memberi itu hal yang gampang. Tinggal berani enggak kalau orang kaya. Kalau yang diperintahkan ini orang miskin, bagaimana mau memberi? Untuk diri sendiri aja tidak cukup. Tuhan tidak pernah mengukur dengan diri sendiri. Tapi Tuhan memberikan satu perintah yang kalau berani melaksanakan, ada imbalan-imbalan yang lain terkait dengan pemberian itu. Nah, jadi Tuhan tidak tanya kamu punya atau tidak, kamu miskin atau kaya, kamu memiliki keberanian atau tidak. Tetapi Tuhan hanya menebarkan, Tuhan hanya memerintahkan satu perintah, berilah. Nah, mari kita lihat dari matematika rohani atau matematika surgawi yang Tuhan ajarkan ini. Ini sabda Yesus, berilah. Maka kamu akan diberi dengan takaran yang baik. Maka kamu akan mendapatkan takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Tuhan hanya mengatakan, berilah, berani enggak? Nah, kalau kita lihat takaran yang baik tadi dipadatkan, digoncangkan, luapannya, tumpahannya ada di dalam pangkuan kita. Kita nalar dengan memberi satu takaran, mendapatkan takaran yang dipadatkan, takaran yang digoncangkan, takaran yang tumpahannya itu ada di pangkuan kita. Itu untung atau rugi? Kita hanya satu takar, Tuhan gantikan. Kalau kamu berani memberi satu takar ini, kamu akan dapat satu takar yang dipadatkan, satu takar yang digoncang-goncangkan sehingga lebih padat lagi, satu takar yang ada tumpahan keluar dan keluarnya itu di pangkuan kita. Ayo, untung atau rugi? Mestinya itu untung. Kalau untung, mengapa banyak orang berpikir-pikir? Ya, untuk memberi, orang banyak pikir-pikir dulu. Walaupun dia tahu teorinya Tuhan itu menguntungkan, tetapi untuk melangkah memberi itu mereka tidak memiliki keberanian. Hari ini di tengah kesulitan hidup, hari ini di tengah ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita diajar oleh Tuhan supaya menjadi baik. Beranilah kamu memberi. Seorang petani berani menabur walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentukan. Meteorologi mengatakan bahwa ini ada iklim yang sulit. Tapi seorang petani dia berani menabur. Bahkan ayatnya mengatakan menabur sedikit ya menuai sedikit. Menabur banyak, ya menuai banyak. Tuhan hanya nantang keberanian kita kok. Ya, tidak mungkin kita memberi lalu jatuh miskin. Justru di tengah kemiskinan ini, Tuhan nantang kita. Berani enggak kamu menikmati keuntungan dari Allah? Ini bukan karena pendetanya butuh duit.
Nah, ya, ini hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita. Siapapun kita, apakah Bapak Ibu jemaat, apakah Bapak Ibu aktivis, apakah Bapak Ibu pendeta, ayat ini mengenai mereka semua. Ya, lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan itu? Jadi tidak memberi dengan asal-asalan. Nah, Tuhan mengatakan kalau kamu berani memberi itu dasarnya apa? Memberi ini dasarnya perintah Tuhan yang kita yakini. Perintah Tuhan yang kita yakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bukan perintah Tuhan awur-awuran. Bukan perintah Tuhan asal-asalan. Bukan kita memberi karena emosi. Bukan. Tetapi landasannya adalah ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Maka seberat apapun juga kita harus berani untuk melakukannya. Dan yang kedua, supaya memberi itu balik dengan takaran, dengan sudah diguncang-guncangkan, sudah dengan kelebihannya. Memberinya dengan apa? Dengan sukacita, bukan terpaksa. Hari-hari ini di media sedang terjadi berbagai macam polemik, berbagai macam pendapat. Tuhan kaya, tidak butuh diberi. Segalanya ada, tidak butuh. Monggo Bapak Ibu, monggo. Tetapi kalau Bapak Ibu orang Kristen, semua ayat firman Tuhan, bukan yang baik-baik firman Tuhan, tapi yang tidak baik bukan firman Tuhan. Bukan, semuanya firman Tuhan. Ya. Jadi memberinya harus dengan sukacita. Maka kalau kita sudah mengerti matematika rohani, matematika surgawi yang tidak akan membuat kita miskin. Yuk kita lakukan. Silakan melakukan matematika surgawi dengan cara surgawi. Bukan matematika surgawi dengan cara duniawi. Bukan matematikanya surgawi dengan cara asal-asalan. Tetapi saya memberi berdasarkan firman Tuhan yang ya dan amin. Dan saya memberi ini dengan sukarela. Kalau saya tidak suka dan tidak rela, jangan memberi. Kalau firman Tuhan tidak akan kita lakukan, jangan memberi. Tidak ada hukum atau tidak ada hal yang kalau kamu tidak memberi, kamu akan ditangkap oleh polisi, kamu akan dipenjarakan. Tidak. Tetapi ini ujian iman yang mengatakan firman-Mu Tuhan. Ya dan amin. Dan aku melakukan memberi ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang hebat di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Tuhan bicara masalah memberi. Maka ajari kami Tuhan untuk berani memberi. Ajari kami Tuhan untuk berani melaksanakan firman-Mu. Karena firman yang kami lakukan memiliki kekuatan yang luar biasa. Firman yang kami lakukan adalah firman yang ya dan amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita selesai untuk mendengar firman Tuhan dan kita berani untuk melaksanakannya. Kita akan berpisah satu dengan yang lain, namun dengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini sangat bijaksana kalau kita masih membawa masker dan memakai masker pada kerumunan-kerumunan yang padat. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur
sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu anak sekolah Minggu jam 9 itu umum, dan selesai ibadah umum atau ibadah raya ada ibadah kaum muda remaja. Setiap Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab, dan setiap Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan cabang, yang kedua adalah kegiatan permata. Bapak Ibu silakan pilih, silakan daftar. Permata dan juga cabang Jumat jam 6 sore. Saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita bersama-sama mengakhiri di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tercurah dalam hidup kami. Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita, menikmati firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan pimpin berkati, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati, terlebih Bapak Joko Widodo Presiden kami. Bapak berkati hamba-Mu, berkati Bapak Joko Widodo dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Dalam pelayanannya Tuhan pimpin berkati, instruksi-instruksinya Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Kami berdoa untuk para menteri, berkati mereka. Kami juga berdoa untuk TNI Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami. Ibadah hari ini merupakan tantangan bagi kami untuk kami dapat berjalan di tengah-tengah ketidakbaikan ekonomi dengan berani memberi, karena Tuhan janjikan dengan memberi kami akan beruntung. Kami saat ini berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Ibu Gito yang sakit kakinya, Ibu Arin yang baru selesai operasi angkat pennya, Pak Petrus Sutrisno yang cuci darah, Ibu Bing yang daya ingatnya sudah mulai menurun, dan Pak Ishak yang lemes. Hanya Engkau Tuhan andalan kami. Jamah Tuhan, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk cucu kami Caca, cucu kami Eltri yang akan masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Caca ingin masuk SMA Negeri 3. Lalu cucu kami Eltri ingin masuk SMP 8. Tidak ada yang mustahil bagi anak orang percaya. Maka di dalam nama Yesus, biar kedua cucu kami diterima di sekolah yang diidam-idamkannya. Kami berdoa untuk Pak Gito, kami berdoa untuk Lili, kami berdoa untuk Ibu Bambang. Kau telah jamah dengan kesembuhan, dan mereka giat di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Kami percaya doa permohonan kami yang kami landaskan di dalam nama Yesus, Engkau kabulkan dengan baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya curahan berkat-Mu, pintu langit-Mu telah Kau buka, Kau curahkan untuk kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaan, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sehingga setiap orang akan mengatakan Engkau diberkati. Dan jika Engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.